Waalaikumsalam, selamat pagi. Horas kembali. Horas. Mas Iksan, saya panggil Pak Iksan ya? Udah Pak Iksan, ya kita ini masih muda Bang, ya sama-sama muda. Tuh Bang, ini ya Bang Saud ini kan malang melintang di Badan Intelijen Negara 87 nih. Sekolah di Lemhanas pula, tentu strategi negara paham lah di luar negeri, lama ini di Singapura, di Canberra. Apa yang terjadi nih Bang? Barusan saya baru baca berita dari KB Anus ini ada yang bermain sehingga mahasiswa itu kemarin protes. Ini agenda saya kok diacak-acak ini setiap sore habis demo itu. Apa yang Bang Saud Situmorang bisa berikan literasi buat pendengar kita nih di 22 negara dan juga radio yang merelay dari Aceh sampai Banyuwangi. Silakan Bang Saud Situmorang, pencerahannya buat pendengar radio silaturahim. Iya, pertama ini Rasul Radio ini hebat ya, background check dulu siapa yang mau ngomong gitu ya. Mantap. Sampai Canberra, Canberra disebut-sebut segala tuh. Iya, aduh itu dia. Jadi waktu saya kembali pulang dari Canberra, saya 2007 di Canberra sampai 2011. Pulang ke Indonesia 2011. Ada perjuangan yang sebelum saya ke Canberra itu ada perjuangan yang dilakukan sebenarnya. Bagaimana dengan intelijen ini, intelijen negara ini, kan gitu. Intelijen di negara ya, bukan karena gini, intelijen itu akan dibahas itu dia sebagai ilmu, ya, sebagai organisasi atau sebagai operasi. Itu teorinya itu begitu. Saya mengajar di UI juga tentang ini S2 di intelijen waktu itu. Jadi intelijen sebagai pengetahuan, sebagai organisasi atau sebagai kegiatan gitu ya. Jadi yang tujuannya adalah tentu kembali lagi tadi saya kembali dari Australia itu setelah sebelumnya kita berupaya untuk membuat undang-undang intelijen. Tahun 2011 kembali dari Australia itu jadilah undang-undang intelijen itu nomor 17 yang intinya adalah mengatur, mengorkestrasi bagaimana intelijen ini yang tadinya itu sebagai pengetahuan, sebagai organisasi, sebagai kegiatan dan perumus kebijakan strategi ya. Di bagian paling atas di dasar-dasar dari undang-undang intelijen itu udah ditegaskan bahwa tujuan nasional, terus perkembangan, terus kemudian menyebut-nyebut deteksi dini. Itu intelijen itu tujuannya deteksi dini. Gitu. Yang disebutnya warning, forecasting, problem solving. Anda mau belajar ke CIA, FBI, ke MI6, ke Mossad, ke mana aja, ke KGB, ya tetap mereka tujuannya ada early warning, mencegah terjadinya sesuatu. Sekarang pertanyaannya kembali lagi. Lantas banyak intel bertebaran di jalanan itu ngapain gitu? itu ya kan? Jadi pelaksana. Itu di Undang-Undang 11 ya. Saya minta nanti Mas Iksan juga buka undang-undang itu supaya kita ke depan diskusinya bagus ya. Undang-Undang 17 2011 itu menarik untuk dibahas itu karena belakangan ini sudah mulai ada juga karena dikritisi belakangan ini. Nah, ini undang-undang ini sebenarnya sudah cukup sempurna, malah di situ ada bicara kode etik juga. Ya, intel-intel yang nggak sesuai kode etik itu mau diapain? Nah, itu didiamin. So, nanti kemudian ini kejadian lagi gitu kan? Nah, di BIN itu juga ada kode etiknya sudah ada, tapi saya nggak tahu jalan atau enggak gitu. Agak beda kalau di KPK ada kode etik, saya salah ngomong di TV hampir dipecat saya ya kan? Sampai begitu ya. Itu zamannya. Jadi maksudnya gitu, kembali lagi Mas Iksan. Iya. Kalau kita masuk ke kejadian yang baru saja kita alami kemarin itu banyak sekali pemberitaan di media yang saya juga sebutkan di dalam YouTube short saya kemarin itu untuk menjawab yang intinya adalah apa betul ini intel-intel ini di lapangan ini memprovokasi kan gitu pertanyaannya. Tapi potongan-potongan informasi jadi gini dalam teori itu begini Mas Iksan. Dalam teori itu teori saya dulu di organisasi sebelumnya itu bahwa kita ini ditugaskan karena tadi itu kan sudah jelas ya early warning ya. Gambar besarnya early warning bagaimana membuat deteksi dini supaya unjuk rasa nggak terjadi, supaya rakyat tidak miskin, supaya korupsi berhenti. Itu kan deteksi dini semua. Ada teori-teorinya bagaimana. Ada teori salah satunya yang disebutnya sebagai kita itu seperti menggambar mosaik.
Jadi saya itu akan menggambar sebuah, saya pingin gambar apa ya? Oh enggak, saya pingin gambar burung dong gitu. Tapi gambar burung itu yang saya dapat sehari-hari itu cuman satu bulu gitu. Bayangin Mas Iksan, saya mau gambar burung tapi satu hari saya hanya gambar satu bulunya aja. Ini bulu yang mana ya? Bulu yang di kepala tuh. Oh ini gede banget nih, ini kayaknya sayapnya nih, sayapnya nih. Nah ini bulu yang ini saya kumpul lagi, cari lagi, ketemu agak besar dikit. Oh ini pasti buntutnya nih, bulu buntutnya nih. Sampai kelihatan gambar burung besar itu yang kita menggambar dengan mosaik itu. Dan itulah tugas-tugas intelijen di lapangan. Supaya nampak gambar kenapa mahasiswa unjuk rasa itu kenapa. Lantas kalau Anda ikut merekayasa, saya bingung bulu apa yang mau Anda ambil gitu. Tolong jelaskan sama saya gitu. Lantas Anda melapor ke institusi Anda, Pak saya dapat bulu ini kayaknya ekornya nih Pak, tempelin di belakang. Jangan-jangan itu malah apa namanya, bukan bulu burung, burung yang sama, burung yang berbeda gitu. Nah itu yang disebutnya, makanya ada teori lain lagi. Ada teman saya itu, saya kalau ngajar di UI selalu nyebut buku ini, ada satu War of Wits namanya. War of Wits itu yang nulis Lasdi Rasparago. Ada teman saya di BIN itu sampai ngasih nama Lasdi Rasparago itu ya, karena tertarik banget sama buku ini. Lasdi Rasparago itu mengatakan intelijen itu seperti apa sih gitu. Intelijen itu adalah orang yang menarik, ramah, sopan, ingatannya kuat, tahan tekanan, ya kan? Ditangkap nggak usah ngaku, ditangkap nunjukin kartu anggota merepot ya kan? Kan itu kemarin karena ditangkap nunjukin kartu anggota tuh. Iya nggak? Jadi nggak kuat tekanan dia nggak kuat tekanan. Jadi kalau ditangkap jangan ngaku. Saya beberapa kali ditangkap ngadili acara sampai dia bingung mau nampar saya. Ya kan? Kamu siapa? Saya hanya penonton Pak. Selesai kan? Nggak banjang kemana-mana gitu loh. Jadi Lasdi Rasparago-nya nggak didalamin. Bahwa di situ juga disebutkan, Lasdi Rasparago itu di bagian lain juga menyebutkan bahwa intelijen itu harus tahan tekanan, tapi dia juga bisa bluffing. Dia berani juga gitu ya kan. Nah itu yang saya bilang, makanya perlunya teori berpikir antara yang ideal dengan yang tidak ideal. Jadi sekali lagi kalau kita katakan kembali kemudian ada polarisasi di dua institusi ini, ya memang dia harus baca lagi undang-undang intelijen tadi, undang-undang 17/2011. Nah di Indonesia itu ada yang namanya Intelligence Community. Nah itu di BIN itu akan ada rapat-rapat intelijen community seperti kemarin kerusuhan itu, ya mereka pasti rapat-rapat lah. Sebelum kejadian mereka juga rapat. Jadi ada semua intelijen yang ada di Indonesia ini, komunitasnya itu intelijen community itu dikoordinasiin oleh Badan Intelijen Negara. Dulu di Amerika itu CIA, tapi belakangan ada National Security dan seterusnya. Jadi sekali lagi pertanyaannya siapa yang bermain di sini? Ya sebenarnya kalau saya bilang sih ini soal koordinasi dan soal visi. Soal visi yang nggak dipahami bagaimana sebenarnya menggambar burung supaya gambar burung yang jelas, dibutuhkan orang-orang yang menggambar burung yang tidak punya konflik kepentingan. Begitu Mas Iksan ya? Iya dong. Makanya saya tadi Mas Iksan udah bukain rahasia saya itu, ya udahlah karena udah pensiun kan. Karena tahun 87 sampai 2019 saya selesai di mana di dunia gelap itu, kemudian saya mendaftar di KPK itu kan awalnya dimulai dari isu konflik kepentingan. Ya, saya mendalami banyak di kejahatan antar negara, transnational crime, kemudian saya ternyata burung yang saya gambar itu ternyata ya Indonesia ini amburadul karena korupsi. Gua daftar KPK deh kalau gitu. Itu ceritanya kan gitu. Ya, kan? Ketika KPK menjadi sebuah lembaga yang paling-paling. Tiap hari gambar burung, dapat burung dari hantu. Sini kita beresin nih gitu ya. Ya, dapat gambar burung hantu, dapat gambar burung emprit, dapat gambar burung apa gitu kan? Tahu-tahu lembaganya jadi lembaga hantu juga. Gitu. Ya, jadi makanya saya bilang kembali lagi kalau kita kembali kepada peristiwa yang kemarin itu malah menyebut institusi, akhirnya kelihatannya kok saya menyebutnya dalam teori organisasi itu apa yang kita lakukan ini semuanya berisiko.
Makanya saya langsung mengatakan ini risiko saling tuding ini banyak. Ya. Tapi kan disebutnya Presiden sudah paham. Ya, single client dari semua intelijen itu adalah dia single client, kliennya cuma satu, yaitu Presiden. Nah, tapi jadi, Presiden kan bilang makar katanya ini. Sehingga itu nanti itu makanya saya bilang itu yang menarik adalah bisa saja salah ngambil gambar burung tadi gitu sampai istilahnya begitu gitu kan. Karena gini, analisis itu kan nanti macam-macam teorinya. Dari informasi yang diambil itu nanti akan ada informasi yang menyimpulkan ini loh. Ini gambar burung. Ini makar. Ini konflik kepentingan. Nah, itu kan sekarang menjadi pertanyaan adalah kalaupun katakan ada makar, itu kan pintu masuknya apa? Ayo. Iya, karena katakan nggak ada, katakan aja ada makar. Pintu masuknya apa? Pintu masuknya korupsi dong. Iya, ini yang dibilang tadi ada 5 kelompok kata analis yang satu ini, oligarki lah, elit politik lah, ada kekuatan global entah macam mana tuh. Kalau satu mantan juga mengatakan itu kan juga masyarakat sipil udah capek juga, oportunis juga sudah mulai melihat nih apa yang terjadi ini ke depan. Permainan apa yang sedang terjadi, Bang? Ya, jadi kembali lagi kalau kita bicara permainan, ya permainannya memang sebenarnya tadinya sama-sama mau menyelesaikan pemberantasan korupsi. Oh, itu yang harusnya. Karena indeks persepsi korupsi kita per hari ini indeks persepsi korupsinya kan 37. Jadi kalau 37 dari 1 sampai 100, jadi hanya kita bisa menyelesaikan kalau dari secara definisi kita ambil linier aja, kita anggap linier ya, atau ceteris paribus yang lain-lain ya. Kita anggap ceteris paribus yang lain. Kalau indeks persepsi korupsi 37, kemudian dari skala sampai 100 itu rendah banget di bawah Timur Leste, Malaysia 50, Singapura 80 malah ya, negara-negara Skandinavia 80. Jadi kalau kita hanya 37, berarti kan di luaran sana ada 70. Para apa ini segala macam lah. You may say apa itu? Yang 7 itu boleh lah, yaitu yang orkestrator, koruptor, semua konflik kepentingan kan gitu. Sampai kita bisa membersihkan Singapura, kemudian Perdana Menterinya bisa tidur dengan nyenyak dan setiap ada gejala mereka tahu siapa yang konflik kepentingan. Kemudian rakyatnya melakukan self censorship untuk tidak melakukan pelemparan, tidak melakukan penghujatan dan seterusnya. Untuk menuju ke 80 itu kan nggak gampang. Jadi kalau pertanyaannya siapa sebenarnya? Ya semua saya bilang isu yang semua ditumpahkan itu termasuk terakhir pertemuan Presiden di istana dengan tokoh agama. Itu semua 6 atau 10 isu itu kan semua isu korupsi yang mereka bicarakan. Betul. Nah makanya saya bilang supaya kita tidak lari kemana-mana, ada isu inilah makar, apa itu makar itu kalaupun ada pintu masuknya korupsi karena itu mereka ketemu di isu yang sama ketika mereka berkumpul di Senayan itu. Ya kan ada pajak yang sedemikian, pajak itu gimana kok bisa begitu karena ada masalah dengan mineral, ada masalah dengan undang-undang Omnibus Law, ya kan? Ada masalah dengan undang-undang KPK, ada masalah juga dengan tata kelola hilirisasi dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau mau aman negeri ini udah jangan cari-cari siapa-siapa gitu ya. Oke, you may say ada orang mau coba makar, tapi pintu masuknya tetap isu korupsi kan. Iya, pintu masuk tetap itu. Nah, ketika Presiden sudah bicara saya akan kejar sampai ke ujung dunia, itu sebenarnya sudah gampang. Bang, ini ada orang bilang ya, kemarin saya bertemu dengan seorang tokoh ini, tepatnya tuh Ketua Masjid Jogokarian, bilang ini macam zaman Bung Karno, ini kan suara aja tuh luar biasa, tapi rakyatnya kan sedang kelaparan, jadi kan ini tinggal menunggu sebuah gejolak. Apakah benar kan semangatnya dari Pak Presiden ini luar biasa? Apakah macam garung tak bersambut dengan seluruh komponennya atau cemana, Bang, sebagai orang yang mempunyai mata luas di negeri ini, berilah cahaya kami para pendengar ini, Bang. Silakan, Bang. Mas Iksan, tahu nggak, dengar nggak pidato tanggal 15? Tanggal 15 di parlemen tuh dia bicara di situ. Coba kita bangsa Indonesia dengar lagi deh. Saya dengar detail-detailnya. Ini kelihatan ini keren orang ini. Saya bilang begitu. Bilang Prabowo ya. Iya betul. Jangan coba-coba di selama kepemimpinan saya bla 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 semua. Intinya anti korupsi lah.
Iya. Tapi tahu nggak berapa hari kemudian Noel kena OTT? Iya, paling Nah, tidak. apa yang bisa kita simpulkan cerita itu? Omongan presiden itu bukan buat Mas Iksan, kita penyiar radio, saya pembicara di radio, bukan penyelenggara negara, kita berdua kan, ya. Betul. Omongan itu kan buat para menterinya, buat pejabatnya, nggak didengar. Makanya saya bilang itu harus diberatin tuh hukumannya. Jadi menginspirasi saja tidak cukup. Oke, mulai saat hari pertama dia ditentukan sebagai pemenang, dia menginspirasi kita stop korupsi sekarang juga, ya kan? Tapi apa yang terjadi nggak didengar, sehingga kemudian masuklah segala macam skenario yang pintu masuknya tetap entry point-nya adalah pemberantasan korupsi, karena memang kemudian kalau ini per Oktober ke depan kan setahun nih ya. Saya pikir Prabowo harus sudah mulai ngelihat sebenarnya siapa ini yang menggambar negeri ini supaya saya pertumbuhan ekonomi maju 8% segala macam itu. Siapa ini yang tidak benar menggambar pekerjaannya? Hari ini kan kita dengar tuh ada beras bulog busuk tuh. Saya nggak ngerti itu. Ramai juga itu, saya nggak tahu. Beras tua. Jadi ada beras tua memang salah urus. Saya nggak tahu tuh. Betul. Saya nggak tahu tuh gimana caranya. Itu perlu diaudit lah pokoknya. Jadi artinya semua kita ini perlu diaudit. Saya juga perlu diaudit. Mas Iksan juga dengan radionya. Kita juga harus mengaudit apakah kita sudah sesuai dengan manifesto kita masing-masing, ya kan? Apakah kita sudah sesuai dengan visi kita masing-masing? Jadi kalau kembali kepada apa yang disampaikan tadi dipertanyakan, apakah ke topik kita pertama, apakah kemudian ada provokasi di dalam kegiatan kerusuhan kemarin? Indikator gambar burungnya ini burung apa kan kita ngelihat, kan kita memotong-motong informasi kan? Dapat sepotong di sini, ini ada di sana nimpuk, ini di sana ada bawa bensin. Berani banget itu demonstrannya ya, kayak nggak punya nilai apa ya, kayak macam orang lagi makan obat apalah, terlalu berani gitu kan. Kita kan jadi bingung siapa ini begitu kan Bang. Banyak orang bilang begitu. Iya, itu jadi makanya kita bangga dengan sosial media, dengan alatnya masing-masing, karena setiap orang sekarang bisa jadi stasiun TV kapan aja, ya kan? Betul. Nah, itu yang kemarin yang nimpuk itu kan karena ada seseorang lagi motret katanya yang soal bensin itu loh, yang akhirnya jadi rame. Nah itu kan mosaik-mosaik yang menurut saya kalau kita rajin menggambarkan itu, ya kita bisa memastikan ini gambar burung Pak Saud. Ini bulunya di sini, ini bulu ini di sini, ini buntut, ini burung Pak Saud, ini burungnya burung empret, ini burungnya burung hantu, nggak ada bulu. Jadi maksud saya jangan salahkan kita semua yang sudah menguasai banyak informasi ini. Maksudnya bukan kita, semua masyarakat sekarang dengan nonton live TikTok aja setiap hari, kita pasti bisa memastikan negara sedang sakit. Benar nggak Pak Iksan? Betul, ya. Orang banyak. Ya, itu aja. Pak Satpam di pos Satpam juga ini nggak bener kan, dia kan biasa melihat ini kan bandit-bandit lah. Ini pendengar kita banyak yang Satpam, banyak juga yang dokter ini. Jadi dia tahu ini orang tampangnya aja Pak. Begitulah kata orang gitu kan. Iya, itu betul. Itu namanya dalam intelijen inkubasi disebutnya, mengerami masalah. Betul. Jangan main-main dengan satpam di depan itu. Orang pertama berdiri aja dia tahu. Ini mengurus izin. Ini mengambil ini. Ini mau parkir. Ini lagi susah nih, kan? Yang ini lagi seneng ini. Intelijen mereka lebih sensitif. Betul. Mereka bertahun-tahun dididik untuk alert. Jangan-jangan mereka lebih profesional daripada intelijen yang harus digaji. Betul, karena praktek ya kan? Tiap hari. Betul. Iya, itu betul itu. Saya setuju. Dia bahasa tubuh orang aja tahu dia. Ini yang lewat kemarin nih, gua hafal nih. Betul. Bener. Teman saya gini, Pak Mas Iksan. Iya. Teman saya itu kan naik kereta api dari Bogor setiap hari. Turun dia di depan Kalibatas itu ya, turun tiap hari pagi-pagi dia pas saya masih di BIN ini. Dia bilang gini, Bang Saud, waduh malingnya, banyak banget malingnya. Terus saya bilang, kau jelaskan sama aku. Ya itu tadi,
Jadi orang yang siap paling naik kereta itu pun dia tahu siapa yang berangkat jam 7, siapa maling, ya kan? Itu gampang itu gampang. Ya. Common sense itu. Kalau mau itu gampang gitu. Begitu juga maling terhadap korupsi. Ini kan macam KPK ini boleh dibilang apakah bisa dibilang macam berburu di kebun binatang di tengah keadaan sekarang ini, atau macam mana Bang? Ini apakah masih bisa kita ada berharap, atau Bang Saud yang pernah malang melintang ini, harapan apa yang dari negeri ini untuk memberantas koruptor ini, belum yang lainnya lagi Bang? Ya, kembali ke angka 37 tadi, KPK saya beberapa kali di beberapa tempat mengatakan kalau sulit mengembalikan undang-undangnya, please Pak Prabowo, udah bikin perpu saja, bikin perpu sama dengan undang perampasan aset ini, kalau sulit bikin perpu saja, supaya itu cepat mengembalikan independensi KPK, supaya dia bisa perform lagi, bahwa dia tidak akan taking side, bahwa dia tidak akan memihak, bahwa tidak akan ada lagi. Jangan lupa cerita Pak Agus Raharjo yang dibentak suruh menghentikan kasus itu kan. Bener, iya. Itu undang-undang KPK. Iya, itu kan undang-undang KPK-nya masih yang undang-undang lama kan. Iya. Nah, jadi itu menyangkut kepercayaan publik, apalagi undang-undangnya sekarang. Jadi kalau kita memang mau KPK ini ada 8.000 surat tiap tahun masuk, itu kalau orangnya cukup, kayaknya itu OTT-nya bisa tiap hari itu. Ya kan? Tapi kan ada menteri yang ngawur kan. Jangan boleh ada menteri yang ngawur. Jangan OTT ya. Terus saya bilang, emang kau siapa? Kan begitu kan. Itu. Ya itu halak orang Medan pula lagi ya. Bertemu dengan. Jangan OTT. Di OTT saja tidak berhenti. Apalagi tidak di OTT kan gitu. Iya. Jadi kembali lagi Mas Iksan tadi tanya bagaimana ke depan. Indeks persepsi korupsi 37 itu datang dari angka yang kompleks. Ada 9 institusi yang menilainya, mulai dari World Economic Forum, Economic Intelligence Unit, Varieties Democracy, kemudian World Competitiveness Index, World Justice Project. Itu ada 9 lembaga, dirata-ratain keluarlah angka 37 itu. Yang paling rendah saat ini, yang saya kemarin juga ngomong di salah satu podcast, yang paling rendah dari 9 lembaga itu adalah namanya Varieties Demokrasi. Cara kita melaksanakan demokrasi, itu kita tuh dapat angkanya 22 Mas Iksan, dari 1 sampai 100. You can imagine. Apa yang dinilai dalam melaksanakan demokrasi ini? KPU-nya dinilai. Ada anak belum cukup umur jadi tiba-tiba ikut jadi wapres. Itu dinilai. Iya, itu dinilai. Terus kemudian bagaimana egalitarian, kaderisasi di partai politik, terus kemudian pendanaan partai politik, nilai-nilai etik di partai politik. Ini kan amburadul. Masya Allah. Noel itu kan cerminan dari carut-marut politik, karena ada yang namanya kita sebut sebagai relawan-relawan yang kemudian belakangan dia jadi transaksional kan gitu ya. Bang. Nah, itu yang saya katakan. Demokrasi ini harus diperbaiki. Di beberapa tempat saya mengatakan sudah, supaya tidak ada isu transaksional dan semua orang benar-benar relawan, bukan karena ada transaksional, jadi meyakinkan rakyat supaya ikut memilih. Saya lebih cenderung undang-undang kemarin kan katanya kalau nggak salah para ulama ketemu presiden itu membahas juga undang-undang pemilu yang bebas konflik kepentingan. Saya pikir kita harus membuat undang-undang. Pemilih kita ini diwajibkan semua datang seperti Australia. Bang, itu diwajibkan. Sebentar nih Bang. Ini kita kedatangan relawan nih, pagi-pagi sudah ada di sini nih, dan relawan ini ingin bertanya juga sama Bang Saud Situmorang. Relawan kemanusiaan Dr. Sarbini Abdul Murad, pontang-panting ngurusin Gaza dan juga berbagai kegiatan kemanusiaan. Silakan Dr. Sarbini Abdul Murad. Silakan mau menanyakan apa dengan Bang Saud ini. Selamat pagi Bang Saud. Selamat pagi Mas. Dipanggilnya Mas Sarbini ya? Dr. Sarbini, Dr. Ben panggil, Dr. Ben. Oh, Dok, makasih Dok. Ya, sama Bang. Ini Mas Saud. Dan kita tahu bahwa Pak Prabowo dia paham ya, ini persoalan tahu dia dari A sampai Z. Artinya laporan dari pihak intelijen atau orang terdekat dia yang melaporkan bahwa persoalan korupsi itu adalah persoalan yang sangat kronik dan sudah mewabah sampai kemana-mana. Nah, pertanyaannya Pak Saud, kenapa dalam konteks ini Pak Presiden ragu untuk melakukan langkah tegas ya? Misal contoh gini, di pihak kepolisian dia tahu bahwa tidak ada sinkronisasi misalnya antara Kapolri sama Kejaksaan Agung. Nah itu udah masyhur lah istilahnya itu. Nah apa yang bikin Presiden ragu ini apa nih? Sedangkan beliau ya mantan komandan Kopassus ya, artinya soal keberanian kita nggak meragukan lah ya. Kira-kira menurut
Bang Saud ini apa nih yang mengakibatkan Pak Prabowo maju mundur, cuma setiap pertemuan mengatakan bahwa jangan coba-coba korupsi, tapi menggelegar suaranya, tapi realisasinya seperti kok lambat sekali gitu loh Pak Saud. Silakan Bang. Silakan Bang, apa yang menurut Mas Saud gimana? Thank you Dok Benny, itu pertanyaan keren. Itu juga ada dalam pikiran saya selalu ya. Kenapa terkesan dalam mengambil keputusan ada yang tidak sesuai ucapan, pikiran, dan tindakan. Saya selalu melakukan gitu. Ucapan sudah benar, tapi kan tindakan, masa Pak Presiden harus jadi nangkapin Noel langsung OTT, nggak mungkin juga kan. Nah, persoalannya kembali lagi ketika Presiden sudah menginspirasi, which is ini sangat berbeda dengan Presiden sebelumnya. 4 tahun di KPK itu nggak pernah dengar Presiden sebelumnya bicara tentang anti korupsi. Dia hanya bicara menjelang apa namanya, waktu itu kampanye, dia bilang akan naikkan dana, naikkan jumlah orang. Sampai sekarang di sebelah kiri kanan gedung KPK sekarang itu kan ada tanah kosong tuh. Oh, iya. Coba Bapak kalau lewat nanti. Itu saya mimpi itu bisa nggak ya kita sampai kayak seperti Malaysia, mereka punya gedung 3 blok, manusianya banyak, 8.000 surat hanya diatasi, hanya satu gedung sudah penuh, itu lantai 15 itu udah penuh, udah umpel-umpelan itu sekarang. Jadi maksud saya, cara menginspirasi dari Presiden itu sudah benar. Tetapi kemudian ketika kemudian ini masuk diimplementasi, kalau kita bicara fokus pada pemberantasan korupsi pagi ini, tentunya Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Nah, di bagian lain kita paham 3 institusi ini kan memiliki MOU yang memungkinkan mereka sebenarnya sinergi satu sama lain. Tapi sangat simpel kan. Sampai hari ini kita udah 2 kali itu datang ke Bareskrim itu dan Reskrim Polda itu. Firly itu masih didiemin aja coba. Iya nggak? Firly Bahuri itu yang udah tuduhannya itu kan kemarin itu tuduhannya menteri yang dia dia mintain uang segala macam, itu kan harus dibuktikan. Kasihan juga yang bersangkutan nasibnya, nggak confidence dia kalau hadir di mall gitu ya, karena kemarin ada viral tuh fotonya dia hadir di mall, dia hadir di mall apa nggak dilihatin orang tuh kan gitu ya. Jadi maksud saya kembali lagi, kalau memang ada keraguan, sebenarnya perintahnya cukup jelas. Yang keraguan itu sebenarnya orang yang di bawah. Ya ini yang maksud saya, udah kasih waktu, kasih limit waktu. Kalau tidak ya harus di-reshuffle semua. Kalau enggak nanti ya gini sampai selesai 4 tahun gini terus. Karena gini, ini corrosion loh. Ekonomi kita juga corrosion. Itu semakin, dan ini tinggal nunggu. Iya, itu sangat corrosion dan teroksidasi banyak polutan menurut saya. Yang menurut saya cukup menginspirasi, tapi dikasih waktu. Kalau KPI-nya nggak jelas, Key Performance Indicators-nya nggak jelas, kamu harus melakukan ini, aku harus menangkap ini. Saya mau nanti pengumuman Transparansi Internasional tahun depan indeks persepsi korupsi kita di atas Malaysia. Kasih aja begitu. Loh kok rendah, kok tinggi banget Pak kita, ini dia 37 di bawah Timur Leste. Enggak, yang namanya KPI boleh aja gitu ya. Ya jadi artinya dikasih standar-standar itu, kemudian kalau nggak dijalankan ya you not perform, you have to be replaced gitu. Kamu harus diganti gitu, Dok Benny. Jadi sekali lagi Dok Benny, saya pikir gini, persoalannya adalah yang bagaimana daily manajemennya di dalam pemberantasan korupsi atau menjaga integritas ini, yang mungkin kita harus masuk ke detail-detail. Tadi Mas Iksan sudah ngejelasin, itu kan dilema itu tiap hari bicara. Saud, kau jangan bicara ideologi kalau nggak bicara ekonomi ya. Kau jangan bicara ekonomi kalau nggak bicara sosial budaya. Itu politik hankamnya itu dibahas setiap hari, tapi itu di atas kertas. Hasilnya indeks korupsinya seperti itu gitu. Macam konstitusi kemana, apalagi kita sudah punya Pancasila, kan luar biasa ya nampaknya. Literasi bangsa ini luar biasa, jauh panggang dari api pelaksanaan dan literasi yang konstitusi yang ada. Sebagai penutup Bang Saud, apa yang ingin... cepat kali. Ini 30 menit Bang, sudah. Kita bincang udah 30 menit ini. Sama Dok. Saya punya waktu sama Dok Benny baru 1 pertanyaan itu. Tambah Cie lah, boleh Bang. Tambah satu lagi Dokter Ben. Tambah Cie Pak Benny. Oke. Ya, silakan Bang. Oke Bang. Nah kita lihat Bang ya, bahwa pembelokan demonstrasi ini yang akhirnya tuh menyudutkan DPR ya, dan sasaran DPR semua. Kita nggak tahu dari awal apa, kemudian ujungnya apa gitu loh. Nah kita lihat bahwa DPR sudah sadar ya bahwa dia tuh nggak disukai lah. Artinya ketika
masyarakat ini susah, mereka tuh sibuk dengan mencari kenikmatan sendirilah istilahnya itu. Ya, Bang Saud ya. Tunjangan sono, tunjangan Ya. sini ya. Tapi menurut saya Pak Saud, pertanyaan saya gini Pak Saud yakin nggak bahwa DPR akan membuat undang-undang perampasan aset misalnya? Terus yang kedua, DPR juga berani untuk istilahnya itu memenuhi tuntutan istilahnya Gibran itu, Pak. Ini kan persoalan juga Gibran ini. Dan yang ketiga adalah berani nggak Pak Prabowo itu mereformasi polisi ini, Pak. Yang kan harus bubarkan ganti Kapolri segala macam, ini kan tuntutannya jelas betul kan. Nah, karena saya lihat bahwa Pak Prabowo belum mengarah ke sana nih, masih DPR yang sudah siuman dia. Oh ya, gua nih nggak disukai nih. Nah, kakak gimana nih Pak Saud nih? Apakah ke depan berani nggak Pak Presiden ganti Kapolri ini? Karena memang seperti Pak Saud katakan bahwa secara keinginan itu udah oke lah ya, udah oke lah artinya dia. Tapi arah yang untuk Kapolri ini kan belum kelihatan. Nah, ini tuntutannya makin kenceng nih. Oke, silakan Pak Bang Saud. Silakan Bang. Oke, terima kasih Dok Bedi ya. Jadi saya menangkap 3 ya tadi ya, DPR, kemudian posisi Wapres, kemudian kepolisian. Ya, saya berpikiran gini. Ini saya mengkut Presiden lagi nih, ya kan? Betul. Kan dia selalu bilang, saya udah lama jadi bangsa Indonesia ya, kau jangan main-main katanya. Jadi kita ini semua tahu, ini negeri kita. Day by day-nya kita tahu gitu. Cuman kok nggak berubah-berubah. Kita tahu polisi kayak begitu. Kita tahu Kapolrinya kayak begitu. Kita tahu Gibrannya kayak begitu. Iya kan? Ketawa-ketawa lah manggil ojol segala macam kemarin itu kan. Terus kemudian kita tahu juga parlemennya kayak begitu. Jadi yang kita sebut tadi di bagian depan, satpam yang melakukan inkubasi sampai bisa membaca orang, itu kita lakukan setiap hari gitu. Jadi bukan saya saja, bukan kita bertiga saja, Dok Beni dan Mas Iksan dan saya yang berpikiran yang sama tentang 3 hal tadi. Jadi at the end kan memang akhirnya what next-nya itu apa? Ini mau didiamin begini nggak gitu ya kan? Instrumennya ada kok. Saya selalu bilang, apa yang belum diatur di negeri ini, di DKI saja Anda buang sampah sembarangan, Anda bisa dihukum. Ada, betul. Semuanya sudah ada. Iya, 3 hal yang kita bahas tadi itu, mereka tidak berkinerja, semuanya ada instrumennya. Tinggal semeter kita mau tidak. Tapi kalau kita bicara mau, nah isu lainnya ini isu Sri Mulyani kenapa nggak bisa masuk Uni Eropa nih, ya kan? Karena Uni Eropa kan sampai sekarang itu bicaranya itu kalau kita bicara ini kan konflik of interest kan. OECD itu bicara konflik of interest. Kita nggak bisa Uni Eropa, kita masuk BRIC aja lah, masuk BRIC lah kita kan. Jadi ini kita pagi ini udah melebihi Lemhanas nih kelihatan. Nampaknya udah berapa SKS ini. Ini bertambah ini. Begini, pendengar kita bertambah ini dilihat dari layar yang ada di sini, Bang. Terus, Bang. Mudah-mudahan. Jadi begini Dok Beni, begini kalau saya bilang, kita tahu semua ini negeri kita, as a matter of bagaimana kita bisa ngambil kebijakan. Jangan lupa ini negeri semakin korosi. Kita belum lagi bicara kereta api loh ini. Belum. Lalu kita bicara 2 jam utang bisa loh ini. Bang. Nanti malam lah. Waduh, bisa 3 bulan kita bicara itu, Mas Iksan. Iya, Bang. Jadi sekali lagi, saya pikir udah saatnya ngambil kalau ada beberapa orang selalu bilang mereka pakai istilah radical break ya gitu ya, putusan yang sangat-sangat radikal yang harus kita lakukan. Dan memang Pak Prabowo dengan gaya yang seperti itu per hari ini saya masih percaya soal pemberantasan korupsi. Tetapi memang kesulitannya once itu diimplementasi 3 hal tadi terlebih, saya pikir saatnya kembali lagi karena kita bicara pemberantasan korupsi, jangan lupa pagi ini kita pintu masuknya pemberantasan korupsi, orkestrasinya, pedangnya dipegang oleh Prabowo. 3 hal tadi termasuk, 3 hal tadi yang kita bahas tadi. Jadi tinggal kita lihat nanti ke depan apakah ada sebuah
orkestrasi yang menarik sehingga meyakinkan rakyat bahwa presiden mencintai rakyatnya. Kita mungkin akan tunggu dulu ke depan ini. Betul. Gitu mungkin. Oke, betul Bang. Berarti kalimat timbul tenggelam bersama rakyat kita buktikan nanti dalam perjalanan ke depan. Nah, itu dia. Bukan begitu ya. Ya, terima kasih Bang Saud Situmorang. Bincangnya sudah 38 menit pas pagi hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kami berharap dengan Bang Saud ini bisa kita bincang melengkapi Halo Hari Jumat itu bersama Bang Abdullah Hehamahua, teman kita. Keren, itu senior saya itu. Iya, ada tiap pagi itu kita hari Jumat ya. Luar biasa. Terima kasih Bang Saud, sampai bertemu lagi. Horas Bang. Ya. Horas.